Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta sharing dan mengkaji hal-hal yang menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan kemudian subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Oke sobat, di permulaan awal abad ke-17 hingga awal abad ke-20, tentu Anda pasti mengetahui bahwa di rentan atau kurun waktu tersebut banyak sekali penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan-ilmuwan dan penemu. Tentunya dalam hal ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari barat, walaupun di masa lalu banyak sekali sumbangsih ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para pemikir serta para ilmuwan-ilmuwan muslim. Tetapi kemudian di awal abad ke-17 kemudian hingga abad ke-20 bahkan sampai sekarang ini abad ke-21 masih banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang sangat jenius. Tersebut ada beberapa ilmuwan yang sangat dikagumi oleh para ilmuwan di zaman sekarang. Yang pertama tentunya ada Isaac Newton, kemudian ada Charles Darwin, ada Wright bersaudara, ada lagi yang terkenal Albert Einstein, kemudian ada banyak lagi ilmuwan-ilmuwan, bahkan ilmuwan yang baru saja meninggal yaitu Stephen Hawking. Tentunya ilmuwan fisika ini sangat berpengaruh pemikirannya atas dunia-dunia, terutama pada kategori fisika kuantum. Nah, ada seorang ilmuwan, ilmuwan ini bisa dikatakan ilmuwan yang nyentrik. Karena pemikiran ilmuwan ini tentunya bisa dikatakan melampaui zamannya. Dan pada masanya ilmuwan ini pernah menemukan penemuan-penemuan yang sangat fenomenal. Bahkan penemuan-penemuannya itu ada yang dikatakan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dan para masyarakat pada waktu itu, khususnya para pemerintah atau pemangku kebijakan dan pemimpin pada waktu itu, bersikap sangat tidak mendukung terhadap penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan ini. Nah, siapakah ilmuwan ini dan apa penemuan yang sangat berbahaya pada waktu itu? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip videonya, tetap stay tune terus, dan seperti biasa kita putar dulu intro. Di antara beberapa ilmuwan yang terkenal di masa lalu, tentu Anda pernah menyaksikan atau pernah mendengar, membaca buku ataupun membaca dari internet bahwa salah satu ilmuwan yang terbesar yang pernah dimiliki oleh sejarah umat manusia di dunia modern adalah Albert Einstein, kemudian ada Wright bersaudara, dan juga ada beberapa ilmuwan besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang nama-nama mereka sangat banyak dan pemikiran serta sumbangsih mereka terhadap dunia modern, terutama dalam penemuan-penemuan yang sangat revolusioner, sangat banyak sekali, dan tentunya sampai saat ini masih belum ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Ada salah satu ilmuwan yang terdapat pada masa lalu atau yang pernah eksis di masa lalu, di mana ilmuwan ini merupakan sebuah ilmuwan atau seorang ilmuwan yang sangat revolusioner dan pemikirannya bisa dikatakan melampaui zamannya pada waktu itu. Nama ilmuwan ini dikenal dengan nama Nikola Tesla. Tentu Anda pernah mendengar salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah abad modern ini. Ya, Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan yang tentunya banyak menghasilkan sebuah karya atau bisa dikatakan mahakarya yang sangat fenomenal pada zamannya. Bahkan bisa mengatakan ilmuwan-ilmuwan yang lain pada saat itu belum bisa memikirkan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh seorang Nikola Tesla. Tentu ini sangat mirip dengan konsep pemikiran, ini hanya perbandingan saya saja ya. Kalau misalkan sobat punya komparasi yang lain tentunya bisa kita sharing di kolom komentar. Ini mirip dengan pemikiran Leonardo da Vinci, seorang pelukis yang memiliki karya yang sangat fenomenal dengan Mona Lisa-nya, dan kemudian selain beliau melukis Mona Lisa,
beliau juga melukis atau menggambar sebuah sketsa pesawat-pesawat yang revolusioner pada waktu itu. Ada helikopter, kemudian pesawat tanpa awak dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi kepada ilmuwan yang bernama Nikola Tesla ini. Siapakah beliau? Ternyata beliau itu adalah seorang ilmuwan yang tentunya pernah hidup di masa lalu. Kemudian beliau merupakan seorang penemu sekaligus pemikir dalam dunia modern. Beliau lahir di Amerika Serikat ya pada tahun 1853. Kemudian saya ralat di tahun 1856, kemudian beliau wafat atau meninggal di tahun 1943. Kemudian setidaknya beliau menghasilkan beberapa penemuan-penemuan penting yang sangat berguna dan bisa mengubah sejarah umat manusia pada waktu itu. Tetapi banyak sekali para pemimpin atau para pemangku kebijakan pada waktu itu yang ternyata tidak mendukung terhadap penemuan Nikola Tesla ini. Karena dianggap terlalu berbahaya dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan umat manusia pada waktu itu. Entah ini ada unsur konspirasi atau tidak, tetapi setidaknya ada 4 penemuan beliau yang sangat fenomenal di masa lalu, yang mana penemuan itu ternyata diklaim dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Tentunya selain 4 penemuan itu ada lagi penemuan-penemuan yang tentunya banyak dihasilkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla ini. Bahkan sekarang kan ada perusahaan yang mengabadikan nama beliau dengan perusahaan Tesla. Oke, penemuan yang pertama adalah dead beam atau peace beam. Jadi dead beam atau peace beam ini merupakan sebuah senjata pemusnah massal yang pernah beliau ciptakan pada masa itu. Tepatnya di tahun 1930-an, beliau pernah menciptakan sebuah partikel merkuri dengan menghasilkan dan bisa menghasilkan cahaya berkecepatan tinggi, di mana cahaya merkuri yang dihasilkan ini bisa melululantahkan musuh yang ada di depannya dengan sekali pencet satu tombol. Jadi mirip dengan tenaga laser yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, kemudian cahaya itu bisa menimbulkan radiasi tentunya, dan cahaya ini bisa merusak apapun yang ada di depannya dan yang ada di sekitarnya. Jadi pada tahun 1930-an Nikola Tesla sudah menciptakan alat pemusnah massal itu yang bernama dead beam atau peace beam. Dan ini ditentang oleh beberapa kalangan pada waktu itu dan tidak pernah dipublikasikan, kemudian tidak pernah dipatenkan karena bisa membahayakan keberlangsungan umat manusia. Itu penemuan yang pertama. Kemudian penemuan yang ketiga, tepatnya di tahun penemuan yang kedua maksud saya, tepatnya di tahun 1893, Tesla sudah menemukan sebuah osilitator mekanik dengan tenaga uap dan bisa menghasilkan kecepatan yang sangat dahsyat dan sangat tinggi dan menghasilkan gelombang getaran yang sangat tinggi juga. Ini disebut dengan gempa bumi buatan atau mesin gempa buatan. Menariknya adalah pada waktu percobaan alat ini di tahun 1893 di laboratorium milik Tesla, kemudian Tesla dengan asistennya bekerja dan kemudian menyalakan sebuah mesin dengan osilitator yang sangat tinggi ini, kemudian menghasilkan sebuah getaran yang sangat tinggi pula, dan di daerah sekitar laboratorium Tesla ternyata bergetar seperti gempa bumi. Lalu kemudian ada beberapa pihak berwajib yang mendatangi laboratorium Tesla pada waktu itu, kemudian menanyakan, ada apa gerangan? Apakah Anda sedang menciptakan alat yang baru? Kemudian Nikola Tesla menunjuk kepada salah satu asistennya pada waktu itu, disuruh untuk diam dan mengatakan bahwa baru saja sudah terjadi gempa bumi yang tidak menimbulkan potensi tsunami. Tetapi pada kenyataannya adalah Tesla sedang menguji alat barunya yang bernama gempa bumi buatan yang dihasilkan oleh osilitator bertenaga tinggi dengan teknologi tenaga uap pada waktu itu dan menghasilkan sebuah getaran yang sangat dahsyat menyerupai gempa bumi yang mana ini bisa dirasakan oleh daerah di sekitar laboratorium Nikola Tesla. Lagi-lagi penemuan Nikola Tesla ini tidak pernah dipublikasikan dan tidak pernah dibiarkan untuk terus berlanjut karena bisa
membunuh atau bisa mencederai keberlangsungan manusia pada waktu itu, sehingga mesin gempa bumi ala Tesla ini tidak pernah diteruskan. Entah ini diteruskan atau tidak, tetapi yang jelas keterangannya seperti itu. Memang Nikola Tesla ini dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang unik dan juga nyentrik ya, yang melebihi pada zamannya. Itu penemuan yang kedua. Kemudian penemuan yang ketiga adalah pernah Nikola Tesla itu di tahun 1907 ternyata beliau pernah menciptakan gelombang tsunami buatan. Apa maksudnya? Jadi pada waktu itu Nikola Tesla di tahun 1907 itu memanfaatkan nirkabel bawah laut ya, atau telegraf bawah laut yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah gelombang besar pada waktu itu. Sehingga ketika kabel telegraf atau kabel nirkabel itu dipasang sebuah alat itu entah apa namanya tidak pernah disebutkan. Kemudian Nikola Tesla dengan cerdiknya bisa memanfaatkan kabel-kabel itu untuk menghasilkan sebuah gelombang yang sangat tinggi yang bisa menyerupai tsunami. Untuk tingginya bervariasi, ada yang bisa ketinggian 5 meter, kemudian 10 meter, bahkan ada yang sampai belasan meter. Tentu ini kalau diledakkan akan memicu sebuah gelombang yang sangat besar dan bisa menimbulkan sebuah kerusakan yang sangat besar pula. Dan lagi-lagi gelombang pasang atau tsunami buatan ala Tesla ini tidak pernah dipublikasikan dan tidak pernah diteruskan karena dilarang oleh pemerintah waktu itu, karena beranggapan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat, terutama bagi daerah-daerah pesisir pantai. Wow, sangat jenius ya beliau. Kemudian yang terakhir ada penemuan Nikola Tesla yang keempat, yaitu adalah sebuah pemancar listrik nirkabel atau mirip wireless pada saat ini, di mana pada waktu itu pada tahun 1901 Nikola Tesla ini mendapatkan sokongan dana dari seorang konglomerat asal Amerika Serikat bernama JP Morgan. Anda mungkin pernah mendengar nama ini, tentunya tidak asing ya. JP Morgan merupakan sebuah investor kapal Titanic yang sangat ikonik dan terkenal itu. Kemudian pada waktu itu di tahun 1901 Nikola Tesla mendapat sokongan dana sebesar 150.000 US dollar. Tentu kalau dirupiahkan pada waktu itu, di zaman itu banyak sekali. Jangankan di zaman itu, di zaman sekarang 150.000 US dollar itu sangat banyak sekali. 150,000 million dollars. Tentu ini sangat banyak. Nah, apa yang dilakukan Nikola Tesla pada tahun 1901 itu, sejak diberi sokongan oleh JP Morgan sebesar 150 dolar, ternyata Nikola Tesla berhasil membangun sebuah tiang ya. Tiang itu diberi nama proyek Weldon Clyver. Kemudian tiang itu tingginya beberapa kaki. Kemudian tiang itu menghasilkan sebuah alat penghantar listrik, yang mana alat itu bisa dipakai oleh seluruh pengguna yang ada di sekitarnya. Bahkan Nikola Tesla mengklaim alat ini atau pemancar ini itu bisa menerangi dan bisa menghasilkan listrik jutaan volt dan cukup untuk menerangi kota New York. Bayangkan kalau ini ada di zaman sekarang, tentu kita tidak usah memakai wifi, memakai kuota internet ya, karena sudah ada wifi gratis yang dihasilkan oleh sebuah pemancar yang diciptakan oleh Nikola Tesla ini. Ya, jadi pada waktu itu kapal-kapal yang ada di sekitar menara pemancar ini ternyata bisa menerima sinyal seperti sinyal telegraf, kemudian kode Morse, kemudian gambar bahkan, dan tentunya ini gratis, semuanya free. Itulah hebatnya Nikola Tesla. Tetapi lagi-lagi para pemangku kebijakan pada waktu itu tidak mendukung, karena ini bisa merugikan provider-provider pada waktu itu. Ya, kalau ini dikembangkan dan mungkin sampai sekarang kita masih terus menikmati kuota internet dengan tanpa bayar, karena memancarkan sinyal wifi secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, asal dia dekat dengan menara pemancar itu. Bayangkan saja kalau saat ini masih ada dan dikembangkan oleh Nikola Tesla. Tetapi karena ini berhubungan dengan kepentingan-kepentingan pada waktu itu,
akhirnya tidak dipublikasikan dan tidak pernah dilanjutkan. Ya, itulah beberapa penemuan-penemuan Nikola Tesla yang tentunya tidak pernah dilanjutkan kembali dan tidak pernah didukung oleh pemerintah pada waktu itu karena dianggap terlalu berbahaya dan mengancam kehidupan manusia, bahkan mengancam keberlangsungan bisnis pada waktu itu. Kalau sobat punya tanggapan dan komentar ataupun kritik, silakan kita diskusikan dan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.